Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Salma Mutiara dengan NPM 2450381011. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada penguji, pembimbing satu serta pembimbing 2 atas kesempatan kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai gambaran kadar CRP atau C-reaktif protein pada penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Sidomulyo, Samarinda. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan penyakit ini masih jadi masalah kesehatan dunia, dan di Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan China. Ketika bakteri TB ini menginfeksi tubuh, maka akan terjadi proses inflamasi atau peradangan. Salah satu penanda inflamasi yang dapat diperiksa di laboratorium yaitu protein CRP. CRP ini merupakan protein fase akut yang diproduksi oleh hati dan akan meningkat ketika adanya inflamasi atau peradangan. Oleh karena itu, pemeriksaan CRP dapat digunakan untuk memantau aktivitas inflamasi dan keberhasilan terapi OAT pada penderita TB. Penelitian sebelumnya oleh Ovi Mustika Seno tahun 2022 menunjukkan bahwa kadar CRP lebih tinggi pada awal pengobatan dan menurun ketika setelah terapi OAT, sehingga CRP berpotensi menjadi indikator keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Penelitian ini dilakukan karena tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia dengan jumlah kasus yang tinggi. Infeksi TB menyebabkan proses inflamasi yang dapat meningkatkan kadar C-reaktif protein. Selain itu, pemeriksaan CRP belum rutin digunakan sebagai parameter pemantauan keberhasilan terapi OAT. Padahal beberapa penelitian sebelumnya, kadar CRP cenderung menurun seiring keberhasilan pengobatan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui gambaran kadar CRP pada penderita TB paru berdasarkan usia dan masa pengobatannya, sehingga kadar penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai potensi CRP sebagai indikator tambahan dalam memantau inflamasi dan keberhasilan terapi OAT pada pasien TB paru. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran kadar C-reaktif protein pada penderita TB paru berdasarkan usia dan masa pengobatannya di Puskesmas Sidomulyo, Samarinda. Untuk tujuan umumnya, penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kadar CRP pada penderita TB paru. Sedangkan untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mengetahui kadar CRP berdasarkan kelompok usia, yang kedua untuk mengetahui kadar CRP berdasarkan masa pengobatan, dan yang ketiga mengetahui hubungan kadar CRP dengan keberhasilan terapi OAT. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan desain cross-sectional. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Imunoserologi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kalimantan Timur pada bulan Mei tahun 2023. Untuk populasi penelitian adalah 30 pasien TB paru yang menjalani pengobatan. Untuk jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 28 pasien yang diperoleh menggunakan perhitungan rumus Solvin. Sampel yang diperiksa berupa serum pasien TB paru.
Lalu ada prosedur pemeriksaan CRP semi kuantitatif. Langkah yang pertama yaitu pengambilan serum pasien, kemudian dilakukan pengenceran bertingkat mulai dari 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Setelah itu ditambahkan reagen lateks CRP lalu dihomogenkan. Ya, yang selanjutnya campuran diputar menggunakan rotator selama 2 sampai 3 menit. Selanjutnya diamati ada atau tidaknya aglutinasi. Untuk nilai CRP dihitung dengan mengalihkan pengenceran tertinggi yang masih menunjukkan aglutinasi dengan 6 miligram per liter. Contohnya, jika aglutinasi terakhirnya terlihat pada pengenceran 1/8, maka kadar CRP adalah 8 dikali 6 sama dengan 48 miligram per liter. Selanjutnya ada hasil dari penelitiannya. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa kadar CRP tinggi atau lebih dari sama dengan 6 miligram per liter paling banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa sebanyak 16 orang atau 57%. Selain itu, kadar CRP tinggi juga paling banyak ditemukan pada pasien yang, berada pada tahap awal pengobatan, tuberkulosis. Kemudian pembahasan, kelompok usia dewasa memiliki, persentase CRP tertinggi, yaitu 57%. Hal ini dapat terjadi karena usia dewasa merupakan usia produktif yang memiliki aktivitas fisik, yang tinggi dan serta tingkat stres yang lebih besar sehingga dapat memicu, proses inflamasi atau peradangan. Pada kelompok lansia juga dapat terjadi peningkatan CRP akibat proses penuaan yang disebut inflamaging, yaitu kondisi inflamasi kronis tingkat rendah yang terjadi seiring bertambahnya usia. Lalu berdasarkan masa pengobatannya, kadar CRP pada tahap awal lebih tinggi karena inflamasi akibat infeksi bakteri Mycobacteriumnya yang masih aktif. Sedangkan pada tahap lanjutan, kadar CRP mulai menurun karena jumlah bakteri TB-nya berkurang akibat terapi OAT yang sedang dijalani oleh pasien. Nah, dengan demikian, penurunan kadar CRP dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pengobatan TB. Lalu yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pertama, kadar CRP lebih dari sama dengan 6 miligram per liter paling banyak, ditemukan pada penderita TB paru usia dewasa, yaitu usia 20 sampai 59 tahun. Yang kedua, kadar CRP tinggi lebih banyak ditemukan pada pasien yang berada pada tahap awal pengobatan dibandingkan pada tahap, pengobatan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kadar CRP dapat digunakan sebagai indikator inflamasi, dan dapat membantu memantau keberhasilan terapi OAT pada penderita TB paru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran kadar C-reaktif protein pada penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Sidomulyo, Samarinda. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.